Sejujurnya ku tak bisa hidup tanpa ada kamu, aku gila. Halo guys, mohon maaf ya guys. Kembali lagi di channel Liansi Gadapi. Saya YouTuber pemula ya guys. Saya kali ini coba menjelaskan berita terbaru tentang militer mengenai USS Texas Battleship berumur 110 tahun. Saya menarik membahasnya. Mari kita bahas bersama-sama. USS Texas adalah salah satu battleship angkatan laut Amerika yang ikut dua perang dunia dan masih tersisa hingga saat ini. Selama puluhan tahun kapal itu ditempatkan di situs medan perang San Jacinto, Texas. Kemarin Rabu 31 Agustus, kapal itu terlihat bergerak pelan di sepanjang Houston Ship Canal. Ya, tidak tahu itu tempatnya di mana ya, di Amerika mungkin. Tantangan terbesar dalam beberapa tahun terakhir bagi kapal itu adalah kebocoran lambung. Pekerjanya harus memompa sekitar 7.507 liter air per menit dari kapal berusia 110 tahun itu agar tidak tenggelam. 110 tahun ya guys. Berarti ini kapal 1910-an ya. Amerika udah mantap bikin battleship, kita masih di mana gitu. Oke, lanjut. Dana sebanyak 35 juta US dollar atau sekitar 520 miliar disediakan untuk memperbaiki lambung dan mengembalikan kapal pada kejayaannya. Oke, kita akan membahas sejarahnya USS Texas ini ya sedikit. USS Texas, sebuah kapal perang kelas New York berat 27.000 ton yang dibangun di Newport News, Virginia. Kapal ditugaskan pada Maret 1914 dan pada bulan Mei ia berlayar ke Veracruz untuk mendukung pendudukan kota Meksiko pada waktu itu. Operasi reguler dengan armada Atlantik dimulai pada pertengahan tahun dan berlanjut hingga Januari 1918. Battleship tersebut kemudian menyeberangi lautan untuk bergabung dengan armada besar di Laut Utara. USS Texas tetap berada di wilayah ini di akhir Perang Dunia ke-1. Texas selanjutnya kembali ke Amerika pada Desember 1918 dan kembali menjalankan tugasnya dengan armada Atlantik. Kapal ditugaskan kembali ke armada Pasifik pada pertengahan 1919 dan ditunjuk BB-35. Nggak tahu saya ini artinya apa, pada tahun 1920. Texas kembali ke Atlantik pada tahun 1924 ketika dia kembali mengunjungi Eropa dengan kapal pelatihan. Kapal pelatihan berarti gimana ya? Mau didampingi kapal pelatihan gitu, kapal perang latih-latih. Oke, mulai tahun 1925 kapal menjalani perombakan besar-besaran dengan menerima boiler berbahan bakar minyak baru. Selain itu juga banyak perbaikan pada sistem tempurnya. Dengan penampilannya yang berubah, operasi Texas berganti-ganti antara Atlantik dan Pasifik hingga tahun 1931 ketika pangkalannya dipindahkan ke California. Selama 6 tahun berikutnya ia menjabat sebagai armada unggulan selama latihan militer reguler armada Amerika.
Texas secara singkat mengunjungi kembali Atlantik pada tahun 1936 dan dikirim kembali ke lautan itu pada tahun 1937 hingga akhir tahun 1144. Selama tahun 1937 sampai 1938, USS Texas sibuk melatih perwira dan prajurit angkatan laut. Ketika Perang Dunia Kedua dimulai pada September 1939, dia bergabung dengan skuadron Atlantik mempertahankan patroli netralitas. Ketika Amerika secara resmi bergabung dalam perang, Texas mengawal pasukan ke Panama, Afrika, dan Inggris. Perubahan misi terjadi pada Oktober dan November 1942 ketika dia memberikan dukungan tembakan berat selama invasi ke Afrika Utara. Texas melanjutkan tugas pengawalan konvoi Atlantiknya hingga tahun 1943. Pada April 1944 ia memulai persiapan untuk pendaratan Normandia yang dimulai pada 6 Juni 1944. Dengan meriam 14 inci dan 5 inci miliknya, Texas menembaki posisi Jerman di darat selama beberapa hari ngerinya. Dulu emang battleship meriamnya gede-gede, tapi zaman modern ini dengan meriam yang besar pasti tentunya tidak efektif, karena zaman sekarang udah punya rudal-rudal ya yang langsung ke target. Jadi kapal kalau terlalu besar pasti kalah kalau sekarang, kecuali emang pertahanannya mantul kayak RF Moskow gitu di game. Pada tanggal 25 Juni dia berpartisipasi dalam pemboman Cherbourg, Prancis. Saat itu dia terkena 2 kali tembakan oleh artileri pantai musuh. Senjata beratnya kembali aktif pada bulan Agustus, kali ini di Laut Mediterania untuk mendukung pendaratan di Prancis Selatan. Setelah perbaikan, Texas pergi ke Pasifik untuk mengambil bagian dalam invasi Iwo Jima Februari 1945, dan akhir Maret hingga akhir Mei dia menembakkan senjatanya ke posisi Jepang dan membantu melawan serangan pesawat bunuh diri. Pasti ini bareng sama USS Missouri ya, yang sama juga battleship berat. Pokoknya Texas sedang mempersiapkan invasi ke Jepang ketika perang kemudian berakhir pada 1945. Dia meninggalkan Pasifik Barat pada akhir September dan menghabiskan 3 bulan berikutnya mengantar pulang para veteran. Kapal kemudian kembali ke Atlantik pada Februari 1946 dan tidak aktif sampai April 1948. Kapal selanjutnya dinonaktifkan dan diserahkan ke negara bagian Texas, dan sejak itu ia ditempatkan di San Jacinto untuk dijadikan museum dan tempat wisata. Nah, itulah sejarahnya sedikit ya guys. Mohon maaf bacanya agak belepotan ini, sambil belajar juga gitu, dokumentasi. Makasih. Tunggu aja video selanjutnya ya. Kita cari berita-berita yang sedang mantap gitu di militer. See you guys.